Halo teman-teman, kita jumpa lagi. Kali ini saya ingin berbagi tentang informasi bagaimana air cucian beras itu yang diaplikasikan pada anggrek yang kita punya. Dan ini sangat umum karena air cucian beras ini merupakan limbah yang banyak dimiliki oleh rumah tangga yang lain. Selain murah dan gampang dapatnya. Yang sering jadi pertanyaan itu adalah, benar nggak sih ini mampu memberikan dampak yang baik untuk pertumbuhan anggrek? Mari kita lihat dari sisi yang berbeda dengan melihat kandungan serta fungsi-fungsi per masing-masing kandungan yang dimiliki air cucian beras tersebut. Yang pertama adalah vitamin B1, di mana vitamin B1 ini fungsi utamanya adalah mempercepat proses pertumbuhan akar, terutama pada akar-akar yang paling muda. Selanjutnya adalah vitamin B3, di mana fungsi utama dari vitamin B3 ini adalah untuk metabolisme. Artinya dia bertanggung jawab penuh terhadap lalu lintas unsur hara yang diserap untuk diedarkan ke seluruh jaringan tanaman. Yang selanjutnya adalah vitamin B6, di mana vitamin B6 ini berfungsi sebagai zat perangsang pertumbuhan. Jadi dia memberikan pengaruh kepada pertumbuhan tunas, pertumbuhan lebar daun. Intinya adalah organ-organ vegetatif tanaman. Kemudian kandungan yang nomor 3 adalah fosfor, di mana fungsi utama fosfor ini adalah mempengaruhi atau memperbaiki sistem perakaran pada tanaman. Jadi dia bisa berubah semakin banyak atau memanjang karena berkaitan dengan unsur hara yang tersedia. Jika akarnya itu semakin panjang, berarti posisi unsur hara itu jauh. Kalau akar-akarnya ini banyak dan pendek, berarti di sekitarnya itu unsur haranya cukup tersedia. Unsur hara yang terakhir ini adalah mangan, di mana mangan ini berfungsi sebagai pengaktif enzim kloroplas di dalam proses fotosintesis. Jadi kesimpulannya apa ini? Mari kita bandingkan dengan karakter anggrek yang kita punya dulu. Yang perlu diingat adalah anggrek itu merupakan tanaman epifit yang mana menempel pada tanaman lain, sehingga unsur hara yang didapat melalui akar-akar itu sangat terbatas. Ditambah lagi, terutama jenis anggrek dendrobium itu penyerapan unsur haranya 90% melalui daun. Dengan menggabungkan kandungan-kandungan yang ada pada air beras serta karakter-karakter anggrek yang dimiliki, kita bisa simpulkan bahwasanya air beras itu sebenarnya cocoknya untuk diaplikasikan dengan cara semprot. Tetapi kita tidak pernah tahu berapa dosis yang baik untuk memberikan titik optimum pertumbuhan anggrek yang kita miliki. Samping itu juga kandungan terbesarnya adalah unsur fosfor, di mana unsur fosfor ini sangat-sangatlah lambat untuk bisa diserap tanaman, sehingga ketika air cucian ini disiramkan kepada media tanam yang berupa genteng, berupa akar pakis dan lain sebagainya, ini tidak akan tertinggal unsur fosfornya, jadi cepat hilang. Dengan melihat karakter, kandungan,
dan lain sebagainya ini, saran saya yang paling baik aplikasi air cucian beras ini adalah pada anggrek tanah. Kenapa? Karena ketika air cucian beras ini disiramkan kepada anggrek tanah, dia akan mampu bertahan lama sehingga memberikan kesempatan pada akar anggrek tanah ini untuk mendekomposisikan unsur fosfor yang terkandung pada air cucian beras tersebut. Cukup jelas ya teman-teman, bagaimana sebenarnya air cucian beras ini untuk bisa diaplikasikan pada jenis anggrek apa. Semoga informasi yang kita berikan ini bermanfaat untuk teman-teman. Semangat dan selamat mencoba. Terima kasih.